kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Kita kembali ke Bang Said Salahuddin. Bagaimana tadi Bang melihat di Pilkada di Jawa Barat? Itu banyak sekali nih yang di luar dugaan, terutama di Hitung Cepat SMRC. Kalau kita kan basisnya ini kan masih kepada hitung cepat, bukan realcon KPU. Jadi yang saya komentari adalah hasil hitung cepat, gitu. Itu clear dulu. Jadi kalau kita lihat pada hasil hitung cepat ini, sebetulnya tentang siapa yang unggul di Jawa Barat itu tidak lari dari survei. Survei itu memang menempatkan RK di peringkat pertama. Soal berapa prosentase yang dia peroleh itu soal lain, karena beda survei, beda angka gitu ya. Tapi keunggulannya ada di RK. Terus kemudian di level yang kedua, sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan nomor 4 kan, Deddy Mizwar yang menjadi wakil gubernur sebelumnya. Nah, tetapi kemudian posisi inilah yang terganti gitu loh, beralih ke pasangan nomor 3, Pak Sudrajat. Nah, perubahannya hanya pada posisi siapa nomor 2-nya, ya, tetapi nomor 1-nya itu tidak berubah, Ridwan Kamil. Tetapi apakah sungguh-sungguh Ridwan Kamil akan memenangkan Pilkada Jawa Barat? Tentu saja kita harus menunggu realcon KPU, kan gitu. Karena bagaimanapun yang harus kita jadikan patokan adalah realcon KPU, bukan quickcon, gitu. Tapi kalau saudara tanya ke saya tentang hasil lembaga SMRC ini, memang nggak berubah posisinya. Di nomor 1 itu ada di Ridwan Kamil, nomor 2 ada lonjakan suara di Sudrajat sehingga menempatkan mereka di peringkat nomor 2 gitu. Baik Bang Said. Bang Ade Armando, seperti apa nih penjelasannya terhadap perbedaan polling survei dan quick count di Jawa Barat khususnya? Karena kami yang memang membuat, kami adalah salah satu dari lembaga penelitian yang melakukan survei sebulan sebelum quick count atau pemilu ini berlangsung, pilkada ini berlangsung. Buat kami sih memang menjadi sangat menarik untuk mempelajari bagaimana ada perubahan persentase perolehan suara, dan dari semua daerah barangkali memang yang paling menonjol anomalinya, jadi aneh gitu ya hasilnya, itu adalah Jawa Barat. Ya, maksud saya begini, Jawa Tengah memang tadi udah jelas yang menang dari dulu pun kita tahu Ganjar ya. Jawa Timur ternyata betul menang Khofifah. Sekarang agak firm kita akan katakan bahwa pasti dia menang kalau dengan angka seperti ini. Tapi kalau Jawa Barat bahkan sekarang pun kita nggak berani bilang. Kenapa? Karena angkanya walaupun tadi udah hampir 96%, selisihnya itu baru 2 antara Pak Ridwan dan Pak Sudrajat itu cuma 2, sekian persen. Nah, sekarang hitung kami itu menggunakan margin of error-nya 1,1%. Artinya sangat mungkin bahwa sebetulnya angkanya bukan 42% si Pak Ridwan, tapi harus dikurangi dengan 1,1 kemungkinan, sehingga angkanya sekitar 41%. Sementara Pak Sudrajat juga mungkin ditambah 1,1%. Cara ngitungnya begitu, sehingga angkanya itu betul-betul selisih yang sangat tipis. Nah, ini memporak-porandakan lah angka-angka survei yang sebelumnya ada. Karena sebelumnya angka itu kira-kira Ridwan Kamil itu 42%, sementara Pak Sudrajat itu 10% saja. Selisihnya 32%. Jadi yang harus kita berusaha jelaskan adalah dari mana ada kenaikan 32%. Penurunan Pak Ridwan itu dari 42 ke 32, 10%. Dan dari mana kenaikan dari 10% ke 19% itu. Termasuk penurunan pasangan Rindu sama pasti kalau kita hitung-hitung lagi, yang turun tuh adalah Ridwan sangat besar, Pak Deddy sangat besar turunnya. Dan jangan salah, Pak Hasanuddin juga naik, walaupun kecil. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita sekarang untuk menjelaskan kenapa. Saya punya beberapa penjelasan sebetulnya. Seperti apa itu, Bang Ade? Itu kan selisih 1 bulan. Ya. Sebetulnya pembicaraan tentang perilaku memilih orang, voting behavior, itu orang tuh nggak berubah hanya dalam waktu sebanyak itu, dalam waktu sesingkat itu. Untuk bisa ada terjadi perubahan perilaku atau pemilihan antara satu daerah, antara satu waktu ke waktu yang lainnya, itu memerlukan ada semacam persuasi, kampanye, yang menyebabkan orang akhirnya memutuskan saya pindah. Nah, sekarang kita identifikasi nih apa saja yang terjadi dalam 1 bulan terakhir terhadap Pak Sudrajat dan Pak
Ridwan, saya duga ya, harus kita pelajari lagi. Yang terjadi adalah keberhasilan kampanye hitam menurut saya. Saya duga ya, lagi-lagi saya ulang, saya duga. Kampanye hitam yang kita dengar selama sebulan terakhir ada beberapa nih. Pertama adalah dari satu sisi Pak Ridwan itu digambarkan sebagai misalnya pro LGBT, dia itu Syiah, itu diulang-ulang lagi bahwa dia itu bahkan dia sendiri disebut sebagai homoseksual. Itu satu. Tapi di sisi yang lain itu ada tuduhan tanda petik ya bahwa dia itu pro pada aksi 212 yang misalnya digambarkan bahwa dia itu menyumbang bagi teman-teman yang berangkat ke Jakarta dari Ciamis. Ya. Kemudian ada juga cerita bahwa Pak Ridwan Kamil itu ternyata sebetulnya bukan pendukung Pak Jokowi. Maksud saya dengan cerita ini adalah di kubu, kalau kita misalnya mengkutupkan antara kubu pro Jokowi dan anti Jokowi, di kubu pro Jokowi sebagian mungkin akhirnya mundur dari Pak Ridwan karena menganggap dia itu pro 212. Ya. Sementara di kubu yang lain, di kubu yang anti Jokowi mengatakan bahwa dia sebetulnya memang memang dia itu pro LGBT. Itu yang saya katakan sebagai politik identitas. Bukan karena performance, bukan karena kemampuan, bukan karena bahwa Pak Ridwan Kamil itu nggak sanggup memimpin Jawa Barat, dia cuma bisanya memimpin Jakarta. Sehingga mengganggu popularitas dia. Nah, tapi menggunakan siapa dia, identitas dia apa? Dia itu pro LGBT, dia itu pro 212, itu yang dimainkan. Saya duga itu yang mempengaruhi banyak dari masyarakat Jawa Barat untuk barangkali berpindah dari Pak Ridwan untuk mendukung, saya duga sebagian besar larinya mendukung Asyik. Termasuk pasangan 2DM juga, dukungan terhadap 2DM ini. Nanti kita harus pelajari lagi kenapa kepada 2DM juga. Saya duga barangkali ada kaitannya sama Pak Deddy Mulyadi ya. Saya duga mungkin sekarang dimunculkan kembali isu-isu tentang bahwa dia itu sebetulnya kejawen, bahwa dia itu sebetulnya tidak Islam. Dan lagi-lagi itu adalah isu politik identitas. Tapi ini semua jawaban tentatif di meja ini ya. Karena angkanya itu buat saya, ya tadi saya datang ke sini dengan angka saya dan begitu melihat perkembangan dari jam ke jam itu buat saya luar biasa menarik ya. Kalau buat para pelaku politik ini pasti para pendukung Ridwan Kamil ini lagi sakit jantung sekarang ini. Baik Bang Adi. Bang Said, bagaimana menanggapi dari tanggapan dari Bang Adi? Politik identitas itu sangat berpengaruh. Memang tadi kan karena basis datanya adalah survei SMRC yang sebelumnya, dan saya nggak tahu bagaimana muncul angka-angka itu gitu. Tapi kalau kemudian diminta menanggapi, kan tadi ada selisih penurunan suara Ridwan Kamil dari 40-an% ya menjadi 30-an% gitu. Ada sekitar 9% dan sebagainya. Pada sisi lain juga ada penurunan suara di nomor 4, yaitu di Deddy Mizwar ya. Itu suaranya juga turun. Sekarang, kalau dikatakan misalnya ada pendukung Pak Jokowi yang tadinya dia punya keinginan untuk mencoblos Pak Ridwan Kamil gitu kan, lantas kemudian dikatakan karena alasan Pak Ridwan Kamil itu pernah menyumbang untuk aksi 212 ya dan seterusnya, saya kira itu malah jadi nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Harusnya kan kalau dia ini keluar ya, suara yang 9% dia selisihnya yang menurun ini dan menurun di Deddy Mizwar begitu, itu kan lari ke pasangan yang bukan nomor 3 dong harusnya. Kok lucu, pasangan pendukung Pak Jokowi mana mungkin dia memberikan suaranya kepada nomor Asyik gitu gitu kan. Kemungkinan mungkin ada tapi kecil sekali. Sehingga kalau dikatakan penurunan Pak Ridwan Kamil akibat dari misalnya aksi 212 yang pernah dibantu sumbang oleh Pak Ridwan Kamil itu menjadi faktor penyebab penurunannya, saya kurang yakin gitu. Karena larinya harusnya suaranya kalau nggak ke nomor 2 atau ke nomor 4. Dan menurut pengamatan Bang Said seperti apa? Nah, kalau saya lebih melihat sebetulnya ini lebih kepada soliditas yang dibangun oleh kelompok 2019 ganti presiden. Itu yang mereka bangun soliditas di bawah begitu menjelang hari pemungutan, dan itu cukup efektif gitu. Karena
pemilih di Jawa Barat sebagian itu tidak melihat sosok Pak Sudrajatnya, tetapi karena ada spirit untuk mengganti presiden 2019, gitu kan? Ya inilah jargon ini yang dilempar oleh kelompok nomor 3 kan? Itu yang terlebih dahulu Bang Said, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.